Apa itu penyesalan? Pernahkah kamu menatap langit malam dan tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba merasa bersalah? Bukan karena ada yang menegurmu. Bukan pula karena seseorang menyalahkanmu. Tapi karena hatimu sendiri memanggilmu untuk melihat ke belakang. Itulah penyesalan. Sebuah suara kecil yang tak pernah berteriak, tapi mampu membuatmu terdiam berjam-jam. Penyesalan bukan milik orang lemah. Ia justru milik orang yang telah hidup, yang pernah memilih, yang pernah mencoba, yang pernah terluka, dan kini sadar bahwa tidak semua luka bisa diperbaiki. Selamat datang di perjalanan ini. Sebuah perjalanan panjang menelusuri lorong-lorong terdalam dari hati manusia, yang dipenuhi oleh harapan yang tak sempat terwujud, kata-kata yang tak pernah terucap, dan keputusan-keputusan kecil yang ternyata memiliki dampak besar. Kita akan berbicara bukan hanya tentang apa yang telah terjadi, tetapi tentang bagaimana kita hidup setelah itu. Karena penyesalan bukan sekadar mengenang masa lalu. Penyesalan adalah cermin yang menampilkan diri kita tanpa topeng. Bayangkan ini. Kamu duduk sendirian. Tak ada yang mengganggu. Hanya kamu dan detak jantungmu sendiri. Tiba-tiba muncul satu pertanyaan. Kenapa aku tidak melakukannya saat aku bisa? Atau yang lebih menyakitkan, kenapa aku malah melakukan itu, padahal aku tahu itu salah? Pertanyaan seperti itu bisa muncul bertahun-tahun setelah semuanya berlalu. Dan yang menyedihkan adalah, waktu tak pernah kembali untuk memberi kita kesempatan kedua. Tapi inilah kabar baiknya. Penyesalan tidak harus menjadi beban. Ia bisa menjadi jembatan menuju pengampunan, penerimaan, dan akhirnya, kedamaian. Audiobook ini bukan dibuat untuk menyakiti hatimu, tapi untuk menemaninya. Untuk mengajaknya bicara. Dan kalau perlu, menangis bersama. Kamu tidak sendirian. Setiap orang di dunia ini, siapapun dia, pernah menyesal. Bahkan orang yang paling kamu kagumi, pernah terdiam lama karena hal yang mereka lakukan, atau tidak lakukan, di masa lalu. Maka hari ini, izinkan aku menemanimu. Kita akan bicara panjang. Tentang waktu, pilihan, kesalahan, pengampunan, kehilangan, dan semua yang pernah kamu rasakan diam-diam, saat tidak ada yang melihatmu. Mungkin kamu sedang menyesali sesuatu sekarang. Atau mungkin kamu belum sadar bahwa kamu menyimpan luka lama yang tak pernah selesai. Tak apa. Kita akan pelan-pelan mengurai semuanya. Satu persatu. Sebelum kita mulai, aku ingin bertanya satu hal. Kamu tidak perlu menjawabnya sekarang. Cukup dengarkan dan simpan dalam hatimu. Apa satu hal yang kamu harap bisa kamu ubah dalam hidupmu? Jangan jawab terburu-buru. Karena sepanjang audiobook ini, kita akan mencari jawabannya bersama. Tarik napas pelan. Tenangkan dirimu. Karena inilah awal dari perjalanan panjang kita. Sebuah perjalanan menuju pengertian. Dan pada akhirnya, menuju penerimaan. Selamat datang di dunia yang mungkin menyakitkan, tapi sangat manusiawi. Penyesalan. Bab 1. Penyesalan dan waktu yang tak kembali. Kita sering berpikir bahwa waktu menyembuhkan segalanya. Tapi, adakah yang lebih menyakitkan daripada waktu yang telah pergi dan tidak pernah kembali? Penyesalan selalu muncul saat waktu sudah menutup pintu. Saat kita akhirnya menyadari apa yang seharusnya dilakukan, apa yang seharusnya dihindari, dan apa yang sudah terlalu terlambat untuk diperbaiki. Andai saja aku datang lebih cepat. Seandainya aku tidak mengabaikannya. Kalau saja aku bisa memutar waktu. Kalimat-kalimat seperti itu tersimpan diam-diam di kepala kita. Muncul di malam-malam sunyi. Atau saat kita melihat foto lama yang tak lagi bisa dijangkau kenyataannya. Waktu itu kejam bagi yang lalai. Tapi ia adalah guru yang adil.
Karena waktu tidak pernah berhenti menuntun kita. Hanya saja, kita sering terlalu lambat memahami arah yang Ia tunjukkan. Aku ingin mengajakmu membayangkan satu cerita. Cerita ini bukan tentang siapa-siapa, tapi bisa saja tentang siapapun, termasuk kamu. Cerita, telepon yang tak pernah diangkat. Namanya Adi. Seorang pria dewasa yang terlihat biasa saja. Punya pekerjaan, pasangan, hidup stabil. Namun ada satu hal yang selalu menghantui pikirannya. Ibunya. Bukan karena ibunya meninggal mendadak. Bukan karena ibunya membenci dirinya. Tapi karena ia tidak pernah mengangkat telepon ibunya di minggu terakhir sebelum ibunya pergi untuk selamanya. Hari itu, ibunya menelepon. Adi sedang sibuk. Ia berpikir, nanti saja aku balas. Besok pasti sempat. Besok datang, dan telepon berikutnya juga ia abaikan. Lalu besok berikutnya, dan berikutnya. Sampai sebuah panggilan masuk, bukan dari ibunya, tapi dari tetangga yang mengatakan, ibumu ditemukan di rumah. Ia sudah tidak bernyawa. Adi menangis. Tapi bukan hanya karena ibunya pergi. Ia menangis karena ia tak pernah tahu. Telepon itu mungkin satu-satunya permintaan terakhir seorang ibu. Untuk sekadar didengar, walau sebentar saja. Penyesalannya bukan karena kematian, tapi karena ia membiarkan waktu berlalu, tanpa menghargai detik-detik yang sangat berarti bagi orang yang ia cintai. Mengapa kita terlambat menyadari? Mengapa kita baru sadar ketika semua telah terlambat? Karena manusia seringkali percaya bahwa masih ada waktu. Kita menunda berkata maaf. Menunda berkata, aku sayang kamu. Menunda berbuat baik. Menunda hadir. Karena kita percaya esok akan datang. Padahal waktu tidak pernah janji akan kembali. Ia hanya lewat, lalu menghilang. Dan saat kita sadar, semua yang tersisa hanyalah kenangan dan rasa bersalah. Fakta psikologi, ilusi waktu tak terbatas. Menurut riset dari psikologi kognitif, manusia cenderung melebih-lebihkan durasi masa depan. Ini disebut present bias, di mana kita lebih memilih kenyamanan sesaat hari ini dan meremehkan konsekuensi jangka panjang di masa depan. Karena itu, kita berkata, nanti saja minta maafnya. Nanti saja aku kunjungi dia. Nanti saja aku peluk dia. Sayangnya, nanti seringkali tidak pernah datang. Refleksi diri, jika bisa kembali ke satu hari. Sekarang, aku ingin kamu menjawab dalam hatimu. Jika kamu hanya diberi satu hari saja untuk kembali ke masa lalu, hari apa yang akan kamu pilih? Bukan untuk memperbaiki semuanya, tapi untuk melakukan satu hal sederhana. Mendengarkan, hadir, memeluk, atau hanya mengatakan sesuatu yang belum sempat. Apa yang ingin kamu lakukan di hari itu? Apakah kamu tahu? Itu berarti disitulah letak penyesalan terdalammu. Pelajaran dari waktu. Waktu tidak bisa kembali, tapi kita bisa belajar dari waktu yang pernah kita buang. Penyesalan itu perih, tapi ia adalah pelajaran paling jujur yang pernah kita punya. Jangan tunggu kehilangan untuk menyadari arti kehadiran. Jangan tunggu kematian untuk memahami makna hidup. Dan jangan tunggu semuanya hancur untuk akhirnya berkata, aku seharusnya peduli sejak dulu. Karena sesungguhnya, yang paling sering kita sesali bukanlah kesalahan yang kita lakukan, tapi hal-hal baik yang tidak pernah kita lakukan. Di bab berikutnya, kita akan menyelami sisi penyesalan yang paling sunyi. Penyesalan atas hal-hal yang tidak pernah kita berani lakukan. Bab 2, penyesalan atas hal yang tidak dilakukan. Ada dua jenis penyesalan yang hidup di dalam diri kita. Yang pertama, penyesalan karena kesalahan yang kita lakukan. Yang kedua, dan yang seringkali lebih menyakitkan, penyesalan karena hal-hal yang tidak pernah kita lakukan. Kita tidak dihantui oleh tindakan, melainkan oleh kesempatan yang kita biarkan berlalu. Bayangkan ini.
Kamu berada di panggung besar kehidupan. Kesempatan datang, mengetuk pintu. Tapi kamu ragu. Kamu takut. Kamu menunggu momen yang sempurna. Dan saat kamu akhirnya siap, kesempatan itu sudah pergi. Bersama waktu yang tak akan kembali. Aku seharusnya mengatakan bahwa aku mencintainya. Aku harusnya mendaftar beasiswa itu. Aku menyesal tidak mencoba saat ada peluang. Penyesalan semacam ini bukan karena kita gagal, tapi karena kita tidak pernah berani mencoba. Dan karena itu, kita tak pernah tahu apa yang bisa terjadi. Jika saja kita lebih berani sedikit saja. Cerita, surat yang tak pernah sampai. Namanya Anya. Seorang perempuan pendiam, tapi perasaannya dalam. Ia mencintai seseorang selama bertahun-tahun. Tidak dengan kata-kata, tapi dengan perhatian diam-diam. Menunggu di halte yang sama. Membawa bekal lebih. Mendengarkan dengan seksama. Tapi Anya tak pernah berani mengucapkan. Ia takut ditolak. Takut merusak suasana. Takut terlihat lemah. Maka ia hanya mencintai dalam diam. Suatu hari, ia menulis surat panjang. Berisi semua isi hatinya. Ia simpan surat itu. Dan berjanji akan memberikannya besok. Tapi besok itu tak pernah datang. Laki-laki itu berpindah kota. Pindah kehidupan. Pindah takdir. Anya tak pernah tahu apakah surat itu akan mengubah segalanya. Dan itulah penyesalan terbesar dalam hidupnya. Bukan karena ditolak, karena ia bahkan tak pernah mencoba. Kenapa kita takut melangkah? Ada satu kata yang jadi akar dari semua keraguan. Takut. Kita takut gagal. Takut malu. Takut ditertawakan. Takut kecewa. Takut tak cukup baik. Padahal, yang lebih menakutkan bukan kegagalan, melainkan hidup dengan pikiran. Bagaimana jika sebenarnya aku bisa? Ketakutan membuat kita menunggu. Dan waktu tidak pernah menunggu. Fakta ilmiah, Regret Minimization Framework. Jeff Bezos, pendiri Amazon, pernah menyampaikan konsep yang ia sebut sebagai Regret Minimization Framework. Saat membuat keputusan besar dalam hidup, ia bertanya pada dirinya di masa depan. Saat aku berusia 80 tahun, apakah aku akan menyesal tidak mencoba ini? Jika jawabannya, ya, maka ia melangkah. Bukan karena ia yakin akan berhasil, tetapi karena ia ingin hidup tanpa menyesal tidak pernah mencoba. Apakah kamu pernah menanyakan pertanyaan itu ke dirimu? Refleksi diri, jika bisa kembali, apa yang akan kamu lakukan? Mari kita berhenti sejenak. Pejamkan mata. Tarik napas dalam. Pikirkan satu hal yang selama ini kamu inginkan, tapi belum pernah kamu lakukan. Kenapa kamu belum melakukannya? Apakah kamu takut? Atau kamu hanya mencari alasan untuk tidak mencoba? Sekarang, bayangkan. Kamu berusia 70 tahun, duduk di beranda rumahmu. Sendiri, mengenang masa muda. Apa yang akan lebih kamu sesali? Kegagalan yang kamu hadapi? Atau hal yang bahkan tidak kamu mulai? Penyesalan adalah pengingat, bukan hukuman. Jangan biarkan penyesalan hanya menjadi luka. Gunakan ia sebagai pengingat bahwa waktu tidak menunggu, bahwa keberanian itu bernilai, dan bahwa kadang satu langkah kecil cukup untuk mengubah seluruh arah hidupmu. Kita tidak akan selalu punya kesempatan kedua, tapi kita selalu punya pilihan hari ini untuk berani. Kalimat kunci untuk diingat: lebih baik gagal setelah mencoba daripada menyesal karena tidak pernah memulai. Tapi bagaimana kalau kita sudah memilih dan ternyata pilihan kita adalah yang salah? Bagaimana kalau kita berani mengambil langkah
tapi malah masuk ke jalan yang salah? Itulah penyesalan berikutnya yang akan kita bahas. Penyesalan karena memilih arah hidup yang salah. Kita akan bertemu di bab selanjutnya. Bab 3, penyesalan karena salah pilih jalan. Ada rasa yang lebih pahit daripada tidak pernah mencoba, yaitu telah mencoba, dan ternyata salah memilih. Kita berdiri di persimpangan, menimbang berbagai arah hidup, dan akhirnya memilih satu jalan yang saat itu terlihat paling masuk akal, paling aman, paling menjanjikan. Tapi seiring waktu berjalan, kita mulai bertanya-tanya dalam hati, bagaimana kalau aku memilih jalan yang satunya? Penyesalan karena salah pilih jalan bukan hanya tentang hasil yang buruk, tapi tentang rasa kehilangan terhadap kemungkinan lain. Kemungkinan yang kini tak bisa dijangkau, karena kita sudah memilih, dan tak bisa kembali. Cerita, 2 jalan hidup, 2 kehidupan. Bayangkan ada 2 sahabat, Dira dan Awan. Keduanya lulus kuliah bersama. Dira memilih mengejar mimpi menjadi seniman, walau berisiko dan tidak pasti. Awan memilih pekerjaan kantor yang mapan dan stabil. Tahun demi tahun berlalu. Dira hidup dalam ketidakpastian, tetapi juga kebebasan dan ekspresi diri. Awan hidup dalam kestabilan, tapi merasa kosong dan terkekang. Pada usia 40, Awan menatap cermin dan berkata, "Aku punya semua yang kupikir kuinginkan, tapi kenapa aku tidak bahagia? Bagaimana jika dulu aku memilih jalan seperti Dira?" Sedangkan Dira, di malam yang dingin dan lapar karena lukisan belum juga laku, berbisik dalam hati, "Apa jadinya kalau aku dulu memilih yang aman seperti Awan?" Keduanya menyesal, bukan karena gagal, tapi karena mereka tahu hidup yang lain itu sudah tidak mungkin mereka raih. Penyesalan dan dilema pilihan. Hidup penuh dengan keputusan yang tidak memiliki jaminan. Setiap pilihan membawa risiko. Dan terkadang, tidak ada pilihan yang benar-benar salah. Hanya waktu yang menentukan mana yang ternyata lebih membawa damai bagi hati kita. Tapi otak kita, terutama bagian yang bernama retrospektif bias, cenderung melihat masa lalu dengan kacamata ideal. Kalau saja aku, seandainya aku, mungkin aku bisa lebih bahagia kalau. Padahal, kita tidak benar-benar tahu apa yang akan terjadi di jalan yang tidak kita ambil. Yang kita tahu hanyalah bayangan, yang kadang terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan. Ilmu psikologi, The Road Not Taken Bias. Dalam psikologi, ini disebut dengan istilah counterfactual thinking. Pikiran-pikiran imajiner tentang apa yang bisa saja terjadi jika kita memilih pilihan lain. Ini normal. Tapi kalau dibiarkan terlalu lama, bisa melumpuhkan kita dan membuat kita membenci kehidupan yang sedang kita jalani. Maka pertanyaannya bukan, kenapa aku memilih ini? Tapi, apa yang bisa aku pelajari dari pilihan ini? Refleksi diri, jalan mana yang membawamu ke sini? Sekarang, mari sejenak kamu renungkan. Pikirkan satu keputusan besar yang pernah kamu ambil. Pekerjaan, cinta, pernikahan, pindah kota, sekolah, atau apapun. Apakah kamu merasa menyesal? Atau kamu sedang berada di titik mempertanyakan, kenapa aku memilih ini? Jangan buru-buru menghakimi dirimu. Kamu mengambil keputusan itu dengan informasi yang kamu punya saat itu, dengan keberanian yang kamu miliki saat itu, dan dengan harapan terbaik yang kamu tahu saat itu. Itu adalah versi terbaik dari dirimu pada saat itu. Dan itu sudah cukup. Kebenaran tentang jalan yang salah. Tidak semua jalan yang terlihat salah, benar-benar salah. Kadang, kita hanya perlu lebih banyak waktu untuk memahami maknanya. Kadang, justru dari jalan itulah, kita menemukan siapa diri kita sebenarnya. Karena ada banyak orang yang tersesat, hanya untuk akhirnya menemukan tempat yang benar-benar miliknya. Jadi, meskipun kamu merasa salah jalan, kamu masih bisa memilih ulang arah. Kamu tidak harus tetap berjalan di jalan yang menyakitimu. Kamu berhak berubah. Kamu berhak kembali. Kamu berhak mencari jalan baru.
Kalimat kunci untuk diingat. Lebih baik salah jalan, tapi belajar, daripada tidak pernah berani memilih sama sekali. Tapi bagaimana jika penyesalan itu tidak datang dari pilihan pribadi? Bagaimana jika penyesalan itu datang dari relasi? Dari keluarga, dari cinta, dari kata-kata yang tidak sempat diucap kepada orang-orang yang kini sudah tidak ada? Di bab berikutnya, kita akan menyelami penyesalan yang paling dalam. Penyesalan dalam relasi dan keluarga. Bab 4. Penyesalan dalam relasi dan keluarga. Suasana hangat yang pelan-pelan berubah menjadi melankolis. Beberapa penyesalan paling menyakitkan tidak muncul karena keputusan hidup, bukan karena karir, bukan pula karena kegagalan ambisi pribadi, melainkan karena hubungan yang rusak. Dan yang paling melukai hati adalah penyesalan terhadap orang-orang yang dulu sangat dekat dengan kita. Orang tua, pasangan, saudara, atau sahabat. Mereka pernah menjadi rumah. Tapi entah kenapa, kita membiarkan jarak tumbuh di antara kita dan mereka. Kita menunda kata maaf, menunda pelukan, menunda kunjungan, menunda mengucap terima kasih. Dan pada akhirnya, kita hanya bisa berkata, andai saja aku lebih banyak bicara. Kalau saja aku datang sebelum semuanya terlambat. Kenapa aku tidak mengatakan bahwa aku mencintainya saat dia masih ada? Cerita, ayah yang diam, anak yang jauh. Dina tumbuh dengan ayah yang pendiam. Ia tak pernah tahu apakah ayahnya bangga padanya. Setiap hari ulang tahun, tak ada ucapan. Setiap ia menang lomba, hanya ada anggukan singkat. Ia menyimpan luka itu bertahun-tahun. Hingga suatu hari, ia memutuskan untuk menjauh. Ia pindah kota. Jarang menelepon. Jarang pulang. Ia berkata pada dirinya, untuk apa dekat dengan seseorang yang tidak pernah menunjukkan rasa sayang? Beberapa tahun kemudian, ia menerima kabar ayahnya masuk rumah sakit. Kanker. Stadium akhir. Dina terbang pulang, dengan hati campur aduk. Terlambat. Sang ayah sudah tak bisa bicara. Namun di laci meja ayahnya, ia menemukan puluhan surat yang ditulis tapi tak pernah dikirim. Isinya, cerita tentang betapa bangganya ia pada Dina. Tentang kerinduannya. Tentang rasa bersalah karena ia tidak tahu cara menunjukkan cinta. Dina menangis, karena bukan hanya ia yang terluka, tapi juga ayahnya. Penyesalan Dina bukan karena ia salah, tapi karena ia tidak pernah mencoba memahami. Mengapa hubungan rusak tanpa disadari? Karena kita mengira orang-orang yang mencintai kita akan selalu ada. Kita percaya waktu bisa menunggu. Padahal hubungan tak bertahan karena waktu, tapi karena perhatian. Dan perhatian tak pernah bisa ditunda. Kita sibuk dengan diri sendiri, dengan ego, dengan kesibukan, dengan gengsi untuk minta maaf, dengan anggapan bahwa orang lainlah yang seharusnya mengerti kita. Hingga akhirnya mereka pergi, dan kita kehilangan suara yang pernah paling dekat di telinga kita. Fakta psikologi, emotional neglect dalam keluarga. Menurut penelitian dalam family psychology, banyak penyesalan relasi tidak datang dari pertengkaran besar, melainkan dari pengabaian kecil yang terus-menerus. Tidak mendengarkan, tidak memeluk, tidak hadir saat dibutuhkan, tidak mengatakan, aku bangga padamu. Dan ironisnya, saat orang itu pergi, semua hal yang pernah kita anggap sepele menjadi sangat berharga. Refleksi diri, siapa yang sedang kamu jauhi? Mari kita berhenti sejenak. Tarik napas. Siapa orang yang pernah sangat berarti, tapi kini terasa jauh darimu? Siapa yang kamu rindukan tapi terlalu gengsi untuk hubungi? Siapa yang dulu pernah kamu sakiti, tapi kamu pura-pura lupa? Waktu tidak akan selalu memberi kesempatan kedua. Jika mereka masih ada, jangan tunggu kehilangan untuk menyadari arti keberadaan. Menjadi manusia yang belajar menyayangi kembali. Kadang,
meminta maaf tidak akan mengubah apapun. Kadang, hubungan yang rusak tak bisa diperbaiki. Tapi setidaknya, kita mencoba. Dan dalam mencoba itu, kita menemukan bahwa menjadi manusia bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang belajar menyayangi, bahkan saat semuanya terasa terlambat. Kalimat kunci untuk diingat. Hubungan tidak rusak karena satu kesalahan besar, tapi karena 1000 momen kecil yang kita biarkan berlalu tanpa kehadiran. Tapi ada juga penyesalan yang tidak berkaitan dengan siapapun, melainkan berasal dari dalam diri sendiri. Bukan karena siapa yang pergi, tapi karena siapa diri kita yang dulu kita abaikan. Di bab selanjutnya, kita akan membahas penyesalan terhadap diri sendiri, terhadap tubuh, emosi, potensi, dan suara hati yang dulu kita anggap tak penting. Bab 5. Penyesalan karena diri sendiri. Penyesalan paling dalam. Bukan karena kehilangan orang lain. Bukan karena salah memilih jalan. Bukan pula karena keputusan yang gagal. Penyesalan yang paling sunyi datang dari diri sendiri. Saat kita menyadari bahwa orang yang paling sering kita abaikan adalah diri kita yang sebenarnya. Bukan karena dunia kejam, tapi karena kita sendiri yang terlalu lama membungkam suara hati, mengabaikan kesehatan, meninggalkan impian, dan memaksakan diri menjadi sosok yang bukan diri kita. Pernahkah kamu merasa seperti sedang hidup untuk menyenangkan orang lain? Pernahkah kamu memaksa dirimu tersenyum saat hatimu ingin berteriak? Pernahkah kamu menolak keinginanmu sendiri demi ekspektasi orang lain? Jika ya, kamu tidak sendiri. Dan suatu hari nanti, kalau belum juga kau dengarkan dirimu sendiri, penyesalan itu akan muncul. Diam-diam, tapi dalam. Cerita, gadis kecil di dalam diri. Namanya bisa siapa saja. Kita sebut saja, Lila. Lila adalah wanita dewasa yang kuat. Ia cerdas, berprestasi, selalu menjadi andalan semua orang. Tapi Lila menyimpan luka yang tak pernah disuarakan. Sejak kecil, ia selalu belajar menjadi anak baik. Ia menuruti semua perintah. Ia selalu berusaha tidak merepotkan. Ia menyimpan air matanya, karena menangis dianggap lemah. Tahun demi tahun, Lila tumbuh menjadi pribadi yang disukai semua orang, kecuali dirinya sendiri. Sampai suatu malam, di usia 35, ia duduk sendirian dan menatap cermin. Dan untuk pertama kalinya bertanya, siapa aku sebenarnya, kalau bukan apa yang orang lain butuhkan dariku? Dan ia menangis. Karena gadis kecil di dalam dirinya sudah terlalu lama menunggu untuk diperhatikan. Kenapa kita mengkhianati diri sendiri? Karena kita diajarkan untuk menjadi seperti mereka, bukan seperti diri kita. Kita diajarkan untuk kuat, bahkan saat hancur. Untuk sempurna, bahkan saat lelah. Untuk patuh, bahkan saat hati ingin menolak. Dan lambat laun, kita lupa siapa kita sebenarnya. Kita menyesal karena pernah membiarkan suara orang lain lebih keras daripada suara hati kita sendiri. Fakta psikologi, self-abandonment. Dalam psikologi, ini disebut self-abandonment. Keadaan di mana seseorang mengabaikan kebutuhan emosional dan jati dirinya sendiri demi diterima oleh lingkungan atau relasi. Akibatnya, rasa hampa, kehilangan arah, depresi yang diam-diam, dan munculnya penyesalan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Penyesalan karena tidak pernah menjadi diri sendiri. Refleksi diri, siapa dirimu yang sebenarnya? Sekarang, tarik napas pelan. Bayangkan dirimu yang berusia 7 tahun. Apa yang ia suka? Apa mimpinya? Apa hal sederhana yang dulu membuatnya bahagia?
Apakah kamu masih mengingatnya? Apa kamu merindukan versi dirimu, yang dulu tidak takut menjadi apa adanya? Dan pertanyaan yang lebih penting, apakah aku masih punya keberanian untuk menjadi diri sendiri, mulai sekarang? Mulai kembali, meski terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk pulang ke dirimu sendiri. Meskipun kamu sudah jauh berjalan, meskipun kamu sudah mengenakan 1000 topeng, meskipun kamu sudah terlalu lama pura-pura kuat, kamu tetap bisa kembali. Kamu tetap bisa belajar menjadi dirimu lagi. Meskipun perlahan. Meskipun sendirian. Meskipun tidak semua orang suka. Karena pada akhirnya, yang paling layak kau bahagiakan adalah dirimu sendiri. Kalimat kunci untuk diingat. Hidupmu bukan milik orang lain. Jika kamu tidak hidup sebagai dirimu sendiri, kamu akan menyesal setiap hari, meski orang lain memujimu. Tapi bagaimana kalau penyesalan itu tidak hanya soal siapa kita, melainkan karena kita menyakiti orang lain? Bagaimana jika kita menjadi sumber luka bagi orang lain? Bagaimana jika penyesalan kita adalah karena kita pernah menjadi tokoh jahat dalam hidup orang? Itulah yang akan kita bahas di bab berikutnya. Penyesalan karena menyakiti orang lain. Bab 6. Penyesalan karena menyakiti orang lain. Penyesalan tidak hanya datang dari apa yang kita lewatkan. Tidak selalu tentang peluang yang hilang atau hubungan yang renggang. Kadang, penyesalan datang karena kita menyakiti orang lain. Sadar atau tidak sadar. Dengan kata-kata yang tajam, dengan sikap yang acuh, atau dengan diam yang menyiksa. Dan yang paling menyesakan adalah ketika orang itu telah pergi, dan kita tak punya kesempatan lagi untuk meminta maaf. Pernahkah kamu berkata kasar kepada seseorang, lalu menyesal setelahnya? Pernahkah kamu mengabaikan seseorang yang sebenarnya butuhmu? Pernahkah kamu meninggalkan seseorang dengan luka yang belum sempat kau sembuhkan? Jika ya, kamu tahu, penyesalan ini bukan sekadar perasaan. Ia adalah beban. Cerita, luka yang tidak sengaja. Namanya Raffi. Ia pernah mencintai seseorang bernama Tiara. Mereka menjalin hubungan selama 5 tahun. Namun Raffi tidak pernah benar-benar hadir. Ia sering sibuk. Ia menyepelekan Tiara yang terlalu sensitif. Ia menganggap diam Tiara sebagai drama. Padahal di balik diam itu ada luka yang ia pendam. Hingga suatu hari, Tiara pergi. Bukan karena orang ketiga. Bukan karena pertengkaran besar. Tapi karena hatinya terlalu lama berdarah, tanpa pernah dipeluk. Raffi baru menyadari semuanya, setelah kepergian itu. Ia membaca ulang pesan-pesan lama Tiara. Dan menyadari berapa banyak luka yang telah ia timbulkan. Bukan karena kebencian, tapi karena ketidakpedulian. Dan penyesalan itu menghantuinya sampai hari ini. Mengapa kita menyakiti orang yang kita cintai? Ironisnya, kita paling sering menyakiti orang-orang yang paling dekat dengan kita. Karena kita merasa mereka akan selalu ada. Kita merasa mereka mengerti. Kita menunda minta maaf. Kita tertawa di atas luka mereka. Karena kita terlalu nyaman untuk peduli. Tapi luka yang tidak terlihat bukan berarti tidak nyata. Dan cinta yang tidak dijaga pelan-pelan bisa mati. Fakta psikologi, empati gap. Dalam studi perilaku, ini disebut empati gap. Sebuah kondisi di mana kita gagal memahami seberapa dalam dampak emosi yang kita sebabkan pada orang lain. Terutama saat kita sedang marah, sibuk, atau cuek. Kita berpikir, "Ah, dia pasti ngerti aku. Dia cuma lebay. Toh aku nggak maksud nyakitin." Tapi tidak peduli apa maksud kita. Yang tertinggal di hati orang lain adalah dampaknya. Dan dampak itulah yang tidak bisa selalu kita perbaiki setelah semuanya hancur. Refleksi diri, siapa yang pernah kamu lukai?
Sekarang, tanyakan dalam hati. Siapa yang dulu pernah kamu abaikan? Siapa yang kamu tinggalkan tanpa penjelasan? Siapa yang kamu bentak saat mereka justru ingin memahami? Siapa yang diamnya kamu anggap remeh, padahal mereka sedang berusaha bertahan? Jika mereka masih ada, mungkin ini waktunya untuk meminta maaf. Meskipun kamu malu, meskipun kamu takut, meskipun mereka tidak akan memaafkan. Karena terkadang, maaf itu bukan untuk mereka, tapi untuk menyembuhkan sisi manusia dalam dirimu sendiri. Ketika penyesalan tidak bisa ditebus. Tapi bagaimana kalau mereka sudah tidak ada? Bagaimana kalau kamu tidak sempat memperbaiki semuanya? Maka yang bisa kamu lakukan adalah memikul pelajaran itu. Dan tidak mengulangnya pada yang lain. Kita tak selalu bisa memperbaiki masa lalu. Tapi kita bisa menjadi pribadi yang lebih sadar, hari ini. Itu satu-satunya bentuk pertobatan sejati. Berubah, bukan karena ingin dimaafkan, tapi karena sadar bahwa kita tak ingin menjadi orang yang sama lagi. Kalimat kunci untuk diingat. Kata-kata bisa menjadi peluru, dan diam bisa menjadi pisau. Tapi kesadaran akan luka yang kita sebabkan adalah awal dari perubahan. Namun tidak semua penyesalan datang dari tindakan besar. Ada pula penyesalan yang hadir dari kebiasaan kecil, yang kita biarkan bertahun-tahun, membentuk hidup yang stagnan. Dan tiba-tiba kita tersadar bahwa waktu telah habis. Di bab berikutnya, kita akan membahas penyesalan karena membuang waktu. Bab 7. Penyesalan karena membuang waktu. Waktu adalah satu-satunya hal yang kita miliki, dan tidak bisa kita ulang. Setiap detik berlalu tanpa bisa diminta kembali. Dan ironisnya, justru itulah yang paling sering kita buang. Kita pikir kita punya banyak waktu. Kita percaya masih ada besok. Kita berkata, nanti saja. Nanti aku mulai. Nanti aku minta maaf. Nanti aku berubah. Sampai waktu itu benar-benar habis. Dan nanti menjadi terlambat. Cerita, menunda hidup. Namanya Yudi. Seorang pria biasa dengan impian luar biasa. Ia ingin menulis buku. Ia ingin berkeliling dunia. Ia ingin belajar musik. Tapi setiap kali niat itu muncul, ada saja yang ia katakan pada dirinya. Tunggu dulu, sekarang belum waktunya. Nanti kalau sudah lebih siap. Tunggu setelah kerjaan selesai. Hingga akhirnya tahun berganti tahun. Rambutnya mulai beruban. Kesehatannya menurun. Kesibukan makin padat. Dan suatu hari, ia duduk di balkon rumahnya, menatap langit sore, dan berkata pada dirinya sendiri, "Kenapa aku tidak mulai sejak dulu? Kenapa aku terlalu sibuk menunggu momen sempurna, yang ternyata tidak pernah datang?" Yudi tidak menyesal karena ia gagal. Ia menyesal karena ia tidak pernah benar-benar memulai. Kita mengira besok selalu ada. Padahal besok itu tidak dijanjikan. Tidak ada kepastian bahwa kamu akan bangun lagi esok hari. Atau bahwa kamu akan punya energi yang sama. Atau bahwa kesempatan yang sama akan muncul lagi. Tapi kita hidup seperti punya stok waktu tak terbatas. Dan itu membuat kita menunda segalanya. Nanti aku minta maaf. Nanti aku telepon ibu. Nanti aku mulai hidup sehat. Nanti aku kejar impian itu. Tapi nanti itu tak pernah benar-benar datang. Hanya datang sebagai penyesalan di masa yang sudah terlalu jauh. Fakta psikologi, present bias dan procrastination. Menurut psikologi perilaku, kita cenderung memiliki present bias. Kita lebih memilih kenyamanan sekarang daripada manfaat jangka panjang. Itulah mengapa kita menunda. Kita ingin istirahat sekarang.
Walau tahu akan menyesal besok. Kita ingin menonton sekarang. Walau tahu ada tugas yang menumpuk. Kita ingin merasa aman sekarang. Walau tahu ada impian yang butuh keberanian. Dan penyesalan datang. Karena kita tidak sadar bahwa kenyamanan saat ini bisa mencuri masa depan. Refleksi diri, kemana waktu kita pergi? Ambil napas pelan. Pikirkan. Berapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk menunggu? Menunggu momen yang tepat. Menunggu validasi orang lain. Menunggu keberanian yang tidak juga datang. Menunggu hidup yang sempurna, sambil diam di tempat. Kita tidak sadar bahwa dalam menunggu, kita telah menjalani tahun-tahun yang tak pernah kembali. Mulai sekarang, meskipun kecil, tidak semua perubahan harus besar. Kadang, cukup satu langkah kecil. Satu keputusan kecil. Satu kalimat sederhana. Aku mulai hari ini. Karena lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Lebih baik gagal mencoba daripada menyesal karena diam. Kita tidak akan pernah siap sepenuhnya. Tapi kita bisa memulai sekarang. Dengan apapun yang kita punya. Karena waktu tidak menunggu siapapun. Kalimat kunci untuk diingat. Waktu tidak bisa dibeli. Tidak bisa dikembalikan. Tidak bisa disimpan. Tapi bisa dimanfaatkan sebelum penyesalan datang. Namun, bagaimana jika semua waktu yang kita sia-siakan itu membuat kita merasa tidak pantas? Bagaimana jika penyesalan kita berubah menjadi kebencian pada diri sendiri? Bagaimana jika luka itu membuat kita takut mencintai, takut membuka hati, takut berharap? Di bab selanjutnya, kita akan membahas penyesalan yang berubah menjadi trauma emosional. Bab 8, penyesalan yang menjadi trauma emosional. Beberapa penyesalan tidak berhenti sebagai rasa sesal. Ia menetap, berakar, menjelma menjadi luka, menjadi trauma. Bukan lagi sekadar kesedihan, melainkan rasa sakit yang diam-diam memengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan mencintai. Penyesalan itu berubah menjadi penjara batin. Dan kita, tanpa sadar, hidup di balik jerujinya. Pernahkah kamu menyesali sesuatu sampai kamu tidak bisa lagi mempercayai orang lain? Atau tidak bisa lagi mempercayai dirimu sendiri? Pernahkah kamu menyesal begitu dalam, sampai kamu takut bahagia? Jika iya, kamu sedang membawa penyesalan yang telah berubah menjadi trauma emosional. Cerita, takut jatuh cinta lagi. Rara pernah mencintai seseorang sepenuh hati. Ia memberi segalanya, waktu, perhatian, kepercayaan, dan mimpi. Tapi suatu hari, cinta itu hancur. Bukan karena kesalahan biasa, tapi karena pengkhianatan. Rara tidak hanya kehilangan seseorang. Ia kehilangan kepercayaan. Dan yang lebih menyakitkan adalah kehilangan dirinya sendiri. Setiap kali seseorang mendekat, ia menjauh. Setiap kali ia merasa bahagia, ia merasa bersalah. Karena penyesalan itu berkata, "Kamu bodoh. Kamu terlalu percaya. Kamu pantas disakiti." Dan luka itu tidak pernah sembuh. Karena ia tidak pernah benar-benar dihadapi. Hanya dikubur, hingga menjadi trauma. Bagaimana penyesalan menjadi luka batin? Trauma emosional dari penyesalan sering lahir dari pengkhianatan, kegagalan besar, pilihan fatal, kehilangan yang belum diterima, kata-kata yang seharusnya tidak kita ucapkan. Dan kalau kita tidak menghadapinya, penyesalan itu menjadi racun. Ia mengubah cara kita mencintai, mempercayai, memulai, dan memaafkan. Bukan hanya kepada orang lain, tapi terutama kepada diri sendiri. Fakta psikologi, guilt-induced trauma. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai guilt-induced trauma.
Trauma yang berasal dari rasa bersalah atau penyesalan berat. Gejalanya: sulit tidur, overthinking, menarik diri dari orang lain, takut mengambil keputusan baru, merasa tidak layak bahagia. Dan jika tidak diobati, ia bisa menjadi depresi klinis atau self-sabotage. Penyesalan itu tidak hanya menghantuimu, ia mengendalikan hidupmu. Refleksi diri, apa yang belum kamu maafkan dari dirimu sendiri? Sekarang, tarik napas perlahan. Apa kejadian dalam hidupmu yang masih terus kamu ulang di kepala? Apa yang kamu lakukan di masa lalu, yang kamu pikir tak bisa dimaafkan? Apakah kamu menghukum dirimu setiap hari, hanya karena kamu pernah salah? Lihat dirimu hari ini. Kamu masih berdiri, masih mendengar, masih bernafas. Itu berarti kamu masih diberi kesempatan. Kesempatan untuk sembuh, untuk melepaskan, untuk berkata pada dirimu, "Aku memang salah, tapi aku tidak selamanya harus hidup sebagai orang yang bersalah." Cara memutus rantai trauma penyesalan. 1. Hadapi, bukan hindari. Duduklah bersama rasa sakitmu. Dengarkan. Biarkan ia bicara. 2. Tulis surat kepada dirimu sendiri. Bukan untuk dibaca orang lain, tapi untuk mengakui luka itu. 3. Berikan maaf. Maafkan dirimu, walau perlahan, walau tidak langsung terasa. 4. Cari bantuan. Konselor, terapis, atau teman yang bisa mendengarkan. Kadang, suara lain bisa menuntun kita keluar dari labirin pikiran sendiri. Kalimat kunci untuk diingat. Penyesalan yang tidak disembuhkan akan menjelma menjadi trauma yang diam-diam membunuh harapan. Tapi setelah semua luka, setelah semua penyesalan, ada satu pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Bisakah penyesalan itu mengubah kita menjadi lebih baik? Bisakah ia menjadi pintu transformasi? Bisakah kita berdamai dengannya dan tumbuh? Di bab berikutnya, kita akan bicara tentang transformasi dari penyesalan. Bab 9, penyesalan sebagai jalan transformasi. Selama 8 bab sebelumnya, kita berbicara tentang betapa menyakitkannya penyesalan. Tentang luka, kehilangan, trauma, kehancuran batin. Tapi di balik semua itu, ada satu kebenaran yang lebih dalam dan sering terlupakan. Penyesalan bisa menjadi awal perubahan. Bahkan, kadang, penyesalan adalah satu-satunya alasan kita tumbuh. Ya, sakit dari penyesalan itu nyata. Tapi justru dari luka itu, kita bisa menemukan kekuatan baru, kepekaan baru, kebijaksanaan yang tidak pernah kita miliki sebelumnya. Cerita, lelaki tua yang kembali menulis. Bayu, 62 tahun. Dulu, ia ingin menjadi penulis. Tapi kehidupan membawanya ke jalur lain, kantoran, keluarga, kewajiban. Mimpi itu tertinggal. Hingga suatu malam, ia mendengar kabar bahwa sahabat masa mudanya meninggal dunia. Teman yang dulu selalu mendukung impiannya menulis. Dan di detik itu juga, Bayu sadar. Aku tidak bisa menunda lebih lama. Ia kembali membuka laptop. Menulis dengan tangan yang gemetar. Menangis di tiap paragraf. Tapi juga tersenyum, karena untuk pertama kalinya, ia hidup kembali. Penyesalannya selama puluhan tahun akhirnya menjadi bahan bakar untuk menciptakan sesuatu yang bermakna. Apa yang bisa kita ambil dari penyesalan? 1. Kesadaran diri. Penyesalan membawa kita melihat ke dalam, menelusuri keputusan, pola, dan luka lama. Itu adalah cermin paling jujur, meski terkadang menyakitkan. 2. Empati lebih dalam. Orang yang pernah menyesal akan lebih hati-hati menyakiti. Ia tahu bagaimana rasanya kehilangan, tertinggal, dan tersesat. 3. Kompas moral baru. Setelah penyesalan, kita belajar memilih dengan lebih bijak.
lebih peka, lebih pelan. Karena kita tahu, tiap keputusan punya konsekuensi panjang. Fakta psikologi, post-traumatic growth, PTG. Penelitian menunjukkan bahwa setelah trauma emosional, termasuk penyesalan mendalam, beberapa orang mengalami yang disebut post-traumatic growth, atau pertumbuhan pasca luka. Mereka menjadi lebih spiritual, lebih menghargai hidup, lebih mendalam dalam berpikir, lebih peduli terhadap relasi, lebih berani mengejar makna. Dengan kata lain, penyesalan yang tidak membunuhmu bisa membangkitkan versi terbaik dari dirimu. Refleksi diri, apa yang bisa kamu bangun dari penyesalanmu? Tutup matamu sejenak. Bayangkan penyesalan terbesarmu. Apa yang bisa kamu pelajari darinya? Apa hal yang tidak ingin kamu ulangi lagi? Apa nilai hidup yang kamu sadari setelah semuanya terjadi? Setelah kamu temukan jawabannya, ubah itu menjadi kompas hidupmu. Biarkan rasa sesal itu mengarahkanmu. Bukan untuk mundur, tapi untuk bergerak maju dengan penuh kesadaran. Menyalakan harapan dari puing penyesalan. Mungkin kamu pernah berkata, seandainya aku bisa memutar waktu. Tapi mungkin, kamu tidak perlu memutar waktu. Mungkin kamu hanya perlu mengubah arah langkahmu sekarang. Karena yang paling penting bukan apa yang sudah terjadi, tapi apa yang akan kamu lakukan hari ini. Berdasarkan apa yang pernah kamu sesali. Kalimat kunci untuk diingat. Penyesalan tidak datang untuk menyiksa. Ia datang untuk membimbing. Jika kita mau mendengarkannya dengan hati yang jujur, kita telah berjalan jauh bersama penyesalan. Merasakan pedihnya, menghadapi traumanya. Dan kini, melihat kemungkinan harapan di baliknya. Di bab terakhir, kita akan bicara tentang memaafkan. Bukan hanya orang lain, tapi juga memaafkan diri sendiri. Karena penyesalan hanya akan menjadi racun jika tidak diakhiri dengan pengampunan. Bab 10, Penyesalan dan Pengampunan. Kita telah sampai di ujung perjalanan. Perjalanan menyusuri luka, menyentuh sisi-sisi diri yang paling gelap, dan duduk bersama bayang-bayang yang selama ini kita hindari. Penyesalan adalah bagian dari menjadi manusia. Tak ada satupun dari kita yang hidup tanpa salah, tanpa gagal, tanpa ingin kembali ke masa lalu. Tapi ada satu hal yang lebih penting daripada penyesalan itu sendiri. Pengampunan. Mengapa kita sulit memaafkan diri sendiri? Karena kita merasa tidak pantas. Kita merasa apa yang telah kita lakukan terlalu buruk, terlalu egois, terlalu menyakitkan. Kadang kita bisa memaafkan orang lain, tapi tidak kepada diri sendiri. Kita menghukum diri dengan diam, dengan penolakan, dengan menyabotase kebahagiaan kita sendiri, dengan terus berkata dalam hati, "Aku tidak layak." Tapi pertanyaannya adalah, sampai kapan? Berapa lama kamu akan hidup sebagai tahanan dari kesalahan masa lalu? Cerita, surat kepada diri sendiri. Tania pernah melakukan kesalahan besar. Ia kehilangan anaknya karena sebuah kelalaian. Ia hidup bertahun-tahun dengan rasa bersalah. Ia tak pernah lagi tertawa, tak lagi berkumpul dengan keluarga, tak lagi menyentuh piano yang dulu ia mainkan bersama putrinya. Hingga suatu hari, ia duduk dan menulis surat. Bukan kepada anaknya, tapi kepada dirinya sendiri. Isinya, bukan pembelaan, bukan alasan, tapi kata-kata penuh air mata. Aku tahu aku salah, tapi aku juga manusia. Aku ingin hidup, karena aku tahu, kamu pasti ingin aku melanjutkan hidup. Itu bukan akhir dari lukanya, tapi itu adalah awal dari pengampunan. Fakta psikologi, self-compassion. Dalam psikologi, ada konsep bernama self-compassion.
Kemampuan untuk memaafkan dan bersikap lembut pada diri sendiri. Saat kita merasa gagal atau bersalah, penelitian menunjukkan, orang yang mampu memaafkan dirinya sendiri lebih mampu menjalin hubungan sehat, mengelola stres, mengembangkan motivasi jangka panjang, hidup lebih bermakna. Artinya, memaafkan diri bukan bentuk kelemahan, tapi bentuk keberanian terdalam. Refleksi diri, apakah kamu siap memaafkan dirimu? Tarik napas. Letakkan tangan di dada. Dengarkan detak jantungmu sendiri. Siapa yang kamu hukum selama ini? Apa kesalahan yang belum kamu lepaskan? Kenapa kamu terus membawa rasa bersalah itu, meski kamu tahu itu sudah berlalu? Mungkin sudah waktunya untuk berkata, "Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku bisa memilih masa depan yang tidak dikendalikan oleh rasa bersalah ini." Penyesalan adalah cermin, bukan belenggu. Lihatlah penyesalan sebagai cermin. Ia menunjukkan siapa kamu. Apa yang kamu hargai? Apa yang kamu inginkan? Apa yang seharusnya tidak kamu ulangi? Tapi jangan biarkan ia menjadi belenggu. Jangan biarkan masa lalu merampas semua kemungkinan baik yang masih bisa kamu jalani hari ini. Kalimat kunci untuk diingat. Memaafkan diri bukan berarti melupakan kesalahan, tapi mengakui luka, dan tetap memilih untuk mencintai diri yang terluka itu. Terima kasih telah berjalan bersama narasi dalam mindset jangka panjang kali ini. Terima kasih telah duduk bersama rasa sakitmu sendiri. Dan yang paling penting, terima kasih telah berani mendengar isi hatimu. Semoga setelah ini, kamu bukan hanya mengingat penyesalan, tapi juga mengenal harapan. Harapan bahwa meski hidup tidak bisa diulang, kita selalu bisa memulai dari sekarang. Satu pesan terakhir. Jika kamu masih merasa berat, jika kamu masih belum bisa memaafkan diri sepenuhnya, ingatlah ini, kamu layak dimaafkan, karena kamu masih terus mencoba menjadi lebih baik.